keadaan amil maf'ul bih. Nah, sudah kita bahas keadaan maf'ul bih dengan fa'ilnya, keadaan maf'ul bih dengan amilnya. Nah, sekarang kita bahas keadaan amil maf'ul bih. Kan yang pertama, amil maf'ul bih boleh tidak disebutkan. Nah, jadi amilnya itu boleh tidak disebutkan. Yang disebutkan cuma maf'ul bihnya saja. Boleh. Contoh, madza ta'kul. Nah, kalau ada orang mengatakan madza ta'kul, apa yang sedang kamu makan? Qala at-tufah. Dia yang ditanya mengatakan at-tufaha. At-tufaha itu apel. Nah, apel at-tufaha di sini dia itu kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Mana amilnya yang menasobkan at-tufaha itu tidak disebutkan. Yang disebutkan ditakdiri akulu at-tufaha. Gitu. Madza ta'kul, apa yang aku makan? At-tufaha, apel. Maksudnya akulu at-tufaha. Nah, ini amilnya. Jadi amil dari maf'ul bih itu boleh tidak disebutkan. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia juga sama. Misalnya kita mengatakan, apa yang kamu minum? Kopi. Nah, itu maksudnya saya minum kopi. Maka dalam bahasa Arab ketika tanya madza tashrab atau ma tashrab, al-qahwata. Al-qahwata itu maf'ul dari amil yang dibuang, dari fi'il yang dibuang. Maksudnya adalah ashrabu al-qahwata. Itu. Madza taktub, apa yang kamu tulis? Ar-risalata, surat. Maksudnya aktubu ar-risalata. Sama dengan bahasa Indonesia sama. Apa yang kamu tulis? Surat. Apa yang kamu minum? Kopi. Dan seterusnya. Jadi amil dari maf'ul bih itu boleh tidak disebutkan. Kemudian yang nomor 2, keadaan amil maf'ul bih yang nomor 2, amil maf'ul bih wajib tidak disebutkan dalam 5 tempat berikut. Jadi dalam 5 tempat berikut ini yang disebutkan hanya berupa maf'ul bihnya saja. Adapun amilnya wajib tidak disebutkan. Karena yang pertama adalah al-mansub al-ikhtisas. Al-mansub al-ikhtisas. Apa itu al-mansub al-ikhtisas? Adalah isim yang dibaca nasab dengan mentakdirkan akhussu. Saya mengkhususkan. Jadi maf'ul bihnya disebutkan, tapi akhussunya itu tidak disebutkan. Harus tidak disebutkan. Setelah dhamir ana atau nahnu. Jadi setelah dhamir ana atau nahnu. Jadi al-mansub al-ikhtisas adalah isim yang dibaca nasab dengan mentakdirkan akhussu kalau ana, kalau nakhussu kalau nahnu kan gitu. Setelah dhamir ana atau nahnu. Contoh, nahnu tullabul ma'had la natakallamu illa khairan. Contoh. Nahnu tullabul ma'hadi la natakallamu illa khairan. Nahnu tullabul ma'hadi, tullaba ini. Kami murid-murid pondok atau kami santri pondok tidak berbicara kecuali hal yang baik. Gitu. Nahnu tullabul ma'hadi la natakallamu illa khairan. Kami santri pondok la natakallamu tidak berbicara illa khairan kecuali yang baik. Nahnu di sini kedudukannya menjadi mubtada.
Nah, khabarnya adalah la natakallamu illa khairan. Nah, tulaba di sini dibaca nasab. Nah, menjadi Pak maf'ulun bih dari amil yang dibuang. Apa takdirannya? Takdirnya ai nakhussu tulabal ma'had. Ai nakhussu, pakai nakhussu karena memang nahnu. Kalau ana akhussu gitu. Kami maksudnya saya khususkan untuk santri-santri pondok gitu. Nahnu tulabal ma'had la natakallamu ila khairan. Gitu. Atau contohnya kami dewan guru gitu kan. Kami dewan guru berharap kalian untuk mengulangi pelajaran kalian sesering mungkin. Kami dewan guru atau kami para guru, nahnu asatidal madrasah, nahnu asatidal madrasah narju minkum an tutali'u durusakum katsiran. Gitu. Nahnu asatidal madrasah, kami maksudnya kami adalah guru-guru sekolah. Nahnu ay nakhussu asatidal madrasah. Gitu. Itu namanya al-mansub alal ikhtisas. Jadi kalau ana ya berarti akhussu, kalau nahnu berarti nakhussu. Itu amilnya nakhussu ini harus dibuang. Nah, sama seperti bahasa Indonesia tadi ya. Nah, kami dewan guru dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2 al-mansub alal ighra adalah isim yang dibaca nasab untuk mengingatkan suatu kebaikan kepada orang lain, mengingatkan kebaikan pada orang lain agar dia melakukannya. Isimnya dibaca nasab dengan mentakdirkan ilzam. Tetapilah atau langgengilah, tetapilah. Jadi al-mansub alal ighra yaitu isim yang dibaca nasab untuk mengingatkan suatu kebaikan kepada orang lain agar kebaikan itu dilakukan. Dan isim ini dibaca nasab dengan mentakdirkan amil ilzam. Contoh, ini dan ini ya, tetapilah, dan amil ini harus dibuang jika isim yang dibaca nasab tadi diulang-ulangi atau diatofi. Contoh as-sholata, maksudnya tetapilah sholat, lakukanlah sholat, langgengilah sholat, jangan ditinggalkan. As-sholata, atau al-kitaba wal qalama, buku dan pulpen. Contoh kalau ada seorang guru berkata kepada muridnya al-kitaba wal qalama, maksudnya jangan sampai kamu lepas dari buku dan pulpen. Ilzam al-qalam, alzam al-kitaba wal qalama. Ya, jadi kalau ada yang as-sholata, atau al-kitaba wal qalama. Nah, ini as-sholata ini maf'ul b dari amil yang dibuang, yaitu ilzam, yang mana amil ini harus dibuang. Al-kitaba juga dari amil yang dibuang, ilzam. Ilzam al-kitaba wal qalama. Tetapilah buku dan pulpen, jangan sampai kamu lepas dari buku dan pulpen. As-sholat, tetapilah sholat. Al-wudu'a, lazimilah wudu. As-sodaqata, maksudnya tetapilah sodaqah, jangan kamu tinggalkan yang namanya sodaqah. Jadi al-mansub alal ighra adalah isim yang dibaca nasab untuk mengingatkan suatu kebaikan kepada orang lain agar orang lain itu melakukannya. Kemudian adapun jika isimnya tidak seperti itu, dalam arti isimnya itu tidak terulang-ulang seperti as-sholata, atau tidak diatofi seperti al-kitaba wal qalama, maka amilnya boleh disebutkan. Contohnya alaikal jamaah, alaika
al-jamaah. Alaika al-jama'ata. Alaika, ini termasuk isim fi'il amr yang bermakna ilzam. Jadi alaika itu memang amilnya. Jadi al-jama'ata ini dinasabkan dengan alaika karena alaika adalah isim fi'il amr. Jadi amilnya ini. Jadi kalau memang al-mansub isim yang dimana nasab itu tidak terulang dan tidak diatofi, maka ambilnya bisa disebutkan alaika al-jamaah. Maksudnya ilzam al-jamaah, tetapilah berjamaah. Alaika bil mutola'ah. Itu. Alaika bil mutola'ah ay ilzam nafsaka bil mutola'ah. Kalau alaika al-jamaah ilzam al-jamaah. Kalau alaika bil mutola'ati, maksudnya tetapilah kalian untuk mutola'ah, mengulangi pelajaran kalian. Alaika maksudnya adalah ilzam nafsaka bil mutola'ah. Ilzam nafsaka bil mutola'ah. Nah, itu yang kedua, itu al-mansub al-ighra. Kemudian yang ketiga ada al-mansub tahdhir. Al-mansub bitahdhir kebalikannya dari al-mansub al-ighra, yaitu al-mansub bitahdhir adalah isim yang dibaca nasab untuk mengingatkan suatu kejelekan kepada orang lain agar dia menjauhinya. Jadi jangan sampai apa yang saya sebutkan ini kalian lakukan. Itu. Isim ini dibaca nasab dengan mentakdirkan ihdar atau ittaqi yang bermakna jauhilah atau ittaqi, hati-hatilah. Contoh al-hasada al-hasada. Contoh al-hasada al-hasada. Atau yang diatafkan contohnya al-kibru warriya, al-kibru warriya. Al-hasada al-hasada. Maksud dari al-hasada ittaqi atau ihdar al-hasada. Jauhilah hasud itu. Al-hasada al-hasada, jauhilah yang namanya hasud atau ittaqi. Jadi al-hasada di sini dia itu dinasabkan dengan amil yang dibuang, yang harus dibuang, yaitu ihdar atau ittaqi. Hati-hatilah, ihdar al-hasada al-hasada, ittaqi al-hasada al-hasada. Contoh kalau contoh orang al-kibru warriya, maksudnya hati-hati sombong dan riya. Hati-hati maksudnya jangan sampai sombong, jangan sampai riya. Nah itu kalau ada orang mengatakan macan, nah itu maksudnya ihdar al-asada al-asad, hati-hati ada macan. Nah gitu. Nah, kalau ada bisa kita kan dalam bahasa Indonesia kan sama. Dalam bahasa Indonesia itu kalau ada orang duduk mungkin, kemudian di situ ada apa itu? Ada ular, atau kita punya ular, nah gitu. Maksudnya hati-hati ada ular. Ihdar, hati-hatilah atau ittaqi al-hayata, nah itu. Itu namanya al-mansub bitahdhir. Kemudian disebutkan di sini atau terkadang isim yang dibaca nasab menggunakan lafadz iyyaka. Kadang isim yang dibaca nasab itu menggunakan lafadz iyyaka. Iyyaka wal asada. Iyyaka wal asada. Contoh. Di iyyaka wal asada.
Iya kawal asada, maksudnya adalah hati-hati kamu dan macan. Hati-hati kamu bertemu macan. Gitu maksudnya. Ihdar iyyaka atau iyyaka wal asada. Hati-hati kamu bertemu macan lah. Maksudnya ihdar iyyaka wal asada ai ihdar talaqiya nafsika wal asada. Hati-hati bertemunya dirimu dan macan. Atau dalam kalimat lain, biasanya iyyaka minal asadi. Jadi kalau iyyaka wal asada, takdirannya adalah iyyaka talaqiya atau ihdar talaqiya nafsika wal asada. Hati-hati bertemunya dirimu dan macan. Kalau dalam kalimat yang lain biasanya iyyaka minal asadi. Iyyaka minal asadi, itu maksudnya ba'id nafsaka minal asadi atau jauhkan dirimu dari macan. Ba'id atau ihdar nafsaka minal asadi. Pokoknya dengan takdiran-takdiran ingin memberitahu bahwa sifat itu harus dijauhi atau hal yang diomongku harus dijauhi. Iyyaka minal asadi ai ba'id nafsaka minal asadi. Jauhkan dirimu dari macan. Iyyaka minal asadi, iyyaka minal kibri. Jauhkan dirimu dari sifat sombong. Iyyaka minal hasadi. Jauhkan dirimu dari sifat hasud. Itu al-mansub bit tahdhir. Kemudian keadaan maf'ul B yang mana amilnya wajib dibuang, yang nomor 4 ada al-istighal. Al-istighal adalah mendahulukan isim dan mengakhirkan fi'il. Mendahulukan isim dan mengakhirkan fi'il atau sifat yang beramal pada dhamir yang kembali pada isim sebelumnya. Atau beramal pada isim yang bersambung dengan dhamir. Contoh, ini contoh yang mendahulukan isim dan mengakhirkan fi'il. Contohnya al-mauza akaltu. Istighal ini dalam kitab jarang ditemui istighal ini. Contohnya al-mauza akaltuhu. Al-mauza akaltuhu. Jadi mendahulukan isim kemudian mengakhirkan fi'il yang mana fi'il ini beramal pada dhamir, yang mana dhamirnya ini kembali kepada isim tersebut. Yang mananya amil itu harus beramal satu amil satu makmul. Satu amil satu makmul. Nah itu. Kalau yang menasabkan hu itu adalah akaltu, maka yang menasabkan al-mauza itu apa? Oleh karena disebut istighal. Istighal itu sibuk. Yang mana aslinya satu amil satu makmul, tapi di sini ada dua makmul. Maka al-mauza di sini dia itu dinasabkan dengan amil yang sama yang menasabkan dengan dhamir tersebut. Jadi al-mauza akaltu ini adalah maksudnya akaltu al-mauza. Akaltu al-mauza akaltuhu. Jadi yang menasabkan al-mauza itu adalah akaltu, yaitu amil yang sama yang menasabkan dhamir itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu atau sifat. Jadi mendahulukan isim dan mengakhirkan sifat yang beramal pada dhamir yang kembali pada isim sebelumnya. Contohnya al-mauza ana akilhu. Al-mauza ana akiluhu. Akil itu sifat. Isim fa'il dari akala yakulu fahuwa akilun. Isim sifat atau isim fa'il nanti itu beramal seperti amalnya fi'il, yaitu nanti dia itu punya bisa merofakkan, bisa menasabkan. Lah ana akiluhu, al-mauza ana akiluhu. Ana mubtada, akilu khobar. Al-mauza pisang, ana akilu saya memakannya.
Akiluhu di sini akiluhu. Dia itu mudhof ilaih. Akiluhu mudhof ilaih yang mana aslinya itu adalah maf'ul. Jadi ana al-mauza ana akiluhu al-an atau ghadan, itu ada al-ana atau ghadan. Itu kalau kita takdirkan menjadi ana akilun al-mauza. Ana akilun al-mauza. Ana akilun al-mauza. Ana akiluhu. Gitu. Tapi sekali lagi bentuk-bentuk seperti ini sangat jarang ditemui di kitab-kitab ya. Jadi al-mauza ana akiluhu sama dengan ana akilun al-mauza ana akiluh. Tinggal dibalik saja. Jadi al-mauza di sini dia itu dinasabkan dengan lafadz akilun. Ana akilun saya memakan al-mauza pisang, ana akilun saya memakannya. Jadi namanya istighal. Kemudian contoh yang terakhir yaitu atau beramal pada isim yang bersambung dengan dhamir. Beramal pada isim yang bersambung pada dhamir. Yang mana dhamirnya itu kembali kepada isim sebelumnya. Contoh ya. Zaidan qabbaltu yadahu. Zaidan qabbaltu yadahu. Zaidan qabbaltu yadahu. Zaid aku cium tangannya. Berarti dia itu menasabkan isim yang mana isim itu bersambung dengan dhamir, yang dhamir kembali kepada Zaid. Yang menasabkan yadahu adalah qabbaltu. Yang menasabkan Zaid apa? Gitu kan? Jadi kita takdirkan Zaidan qabbaltu Zaid, aku cium tangannya. Seandainya kita takdirkan adalah ahbabtu Zaidan qabbaltu yadahu. Ahbabtu Zaidan, saya menyukai Zaid, qabbaltu yadahu, maka aku cium tangannya. Qabbaltu yadahu, aku suka Zaid, aku cium tangannya. Itu. Kalau untuk yang terakhir ini ditakdiri dengan kalimat yang berbeda. Kalimat senang, suka, atau kalimat benci, bisa. Contoh, ayam, pasang ini, Zaid, aku lempar ayamnya. Zaid, aku lempar ayamnya. Maksudnya saya benci Zaid, saya lempar ayamnya. Gitu. Itu istighal. Jadi istighal itu yang sebenarnya istighal itu yang disibukkan. Sebenarnya kan satu amil, satu makmul. Tapi kenyataannya di sini ada dua makmul. Maka harus ditakdirkan. Jadi al-mauza akaltu, itu nih al-mauza akaltuhu yang tadi itu akaltuhu ditakdiri akaltu al-mauza akaltu. Jadi yang menasabkan isim yang pertama itu adalah sama dengan isim yang setelahnya. Kemudian disebutkan di sini jumlah akaltuhu atau ana akilun al-mauza adalah jumlah tafsiriyah dan tidak punya i'rab. Jadi al-mauza akaltuhu, kita takdir akaltu al-mauza akaltuhu, jumlah akaltuhunya ini la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak punya i'rab karena dia itu sebagai penjelas dari akaltu al-mauza. Sebenarnya jumlah aslinya itu akaltu al-mauza ini sebenarnya. Al-mauza ana akiluhu, sebenarnya jumlah aslinya itu ana akilun al-mauza. Ataupun ana akiluhu ini sebagai penjelas tafsiriyah dari ana akilun al-mauza. Oleh karena itu jumlah ana akiluhu dan akaltu, kemudian jumlah qabbaltu yadahu ini tadi la mahalla laha minal i'rab karena memang sebagai penjelas.
Kemudian nomor 5 al-munada. Jadi amil maf'ul bih yang wajib dibuang yang nomor 5 adalah al-munada. Nanti al-munada ini ada bab tersendiri. Kemudian di sini juga seperti biasa ada latihan, tentukan maf'ul bih berikut. Contoh syariba Zaidun al-qahwata, itu apa dhahir apa mudmar? Kalau dhahir apa itu sharih atau muawwal kan gitu. Laqituhu, saya menemuinya. Hu itu berupa dhahir atau mudmar. Kalau mudmar muttasil atau munfasil. Dan sampai akhir, sami'tu annaka raqidun, saya mendengar kamu itu tidur. Iyyahu akramtu, hanya kepadanya aku memuliakan. Fahimtu ad-darsa, saya memahami pelajaran. Uhibbu an asma', saya suka mendengar. Iyyaka araftu, hanya kepadamu aku tahu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang gunanya pastinya untuk lebih membantu kita dalam memahami bab maf'ul bih. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.